Assalamualaikum, halo guys, piye kabarem? Jumpa lagi dengan channel Inwan Bojonegoro. Ojo lali like, comment, subscribe lo yo. Let's go. Kita lagi berada di kota Tuban guys, Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Kita akan berkunjung ke sebuah makam ya. Kita berziarah ke salah seorang Wali Songo, yaitu Sunan Bonang. Oke, ngomong-ngomong kota Tuban guys, banyak julukan untuk kota Tuban, antara lain sebagai kota tua, bumi Ronggolawe, dan bumi wali. Sebutan kota tua guys, ini karena di daerah Tuban ini banyak tumbuhan antal atau siwalan yang bisa diolah getahnya ataupun apanya ya, airnya itu menjadi minuman yang sangat lezat, yaitu legen. Nah, dari legen ini bisa difermentasi menjadi minuman yang memabukkan guys. Wah, oh gitu ya. Tapi sebetulnya sebutan kota tua itu kurang gimana ya, orang Tuban sendiri nggak suka kalau disebut Tuban itu sebagai kota tua. Saya sendiri bukan orang Tuban, kayak nggak rela ya kalau Tuban, tetangga kabupaten saya Bojonegoro disebut sebagai kota tua ya. Oke, selanjutnya disebut sebagai bumi Ronggolawe. Ini orang Tuban suka sekali, bersemangat kalau disebut sebagai orang dari bumi Ronggolawe, karena Ronggolawe ini adalah tokoh yang sangat masyhur zaman kerajaan Majapahit ya guys, sebagai panglima perang ya yang gagah perkasa. Makanya ini lambang dari Kabupaten Tuban adalah kuda, sebagai kuda Ronggolawe. Dan juga di sana banyak sekali monumen-monumen ataupun patung-patung kuda, yaitu kudanya Ronggolawe gitu ya, dipercaya sebagai gitu. Dan yang ketiga dikenal sebagai bumi wali, karena memang di Tuban ini banyak tokoh-tokoh wali penyebar agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Nah, penyebaran Islam ini kan mulai dari Pantura Jawa guys, yaitu Tuban, Demak, Gresik, dan lain-lain. Nih kita kayaknya lebih cocok ini kalau Tuban disebut sebagai bumi wali ya. Memang keberadaannya para wali ini banyak yang berasal dari Tuban, seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Bejagung, Sunan Geseng, dan lain-lain. Ini sekarang kita lagi mengunjungi makam Sunan Bonang guys, yang terletak persis di belakang Masjid Agung Tuban ini. Oke, Sunan Bonang lahir pada tahun ya 1465 dan meninggal tahun 1525. Lahirnya di Rembang guys. Nih kita sudah berada di depan Masjid Agung Tuban ini ya. Namanya Raden Maulana Maktum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau belajar agama dari ayahnya sendiri guys ya, yaitu Sunan Ampel. Menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian yang menakjubkan dan luar biasa. Wow, nggak main-main ini Sunan Bonang ini ya. Ini mengubah gamelan Jawa yang kental dengan tradisi Hindu menjadi lebih Islami guys. Nah, ini jalan masuk di sebelah selatan Masjid Agung Tuban ini, lorong masuk ya. Kita akan menuju ke makam ini ya. Di situ ya banyak sekali guys pengemis ya, barangkali ada yang mau bersedekah ya pada orang-orang ini ya. Sip, kita lanjut ceritanya sambil menyusuri lorong menuju makam Sunan Bonang. Kemudian merupakan penemu ataupun karyanya antara lain yaitu Tombo Ati iku limo sawernane. Itu adalah lagu Tombo Ati yang bisa sekarang dipopulerkan juga oleh Opik dengan lirik bahasa Indonesia guys. Ini yang pertama menciptakan itu adalah Sunan Bonang dari Tuban. Kemudian penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya yang disebut dengan bonang. Nah, itulah barangkali ada penasaran ya kok disebut Sunan Bonang ini kenapa? Yaitu karena dia menemukan
jenis gamelan yang ada tonjolan di bagian tengahnya yang disebut dengan bonang. Nah, sekarang sudah tahu kan? Ini lorong menuju Sunan Bonang, ini banyak sekali penjual yang ada di situ, menjajakan berbagai macam souvenir barangkali untuk kenang-kenangan bahwa Anda sudah pernah mengunjungi makam Sunan Bonang. Ada kaos, ada tasbih, ada gelang, ada kalung, ada pokoknya berbagai macam aksesoris deh, termasuk gantungan kunci dan lain-lain. Oke, sip, lanjut. Lorongnya panjang ya. Sabar, ini di belakangnya masih banyak penjual. Silahkan Anda barangkali yang ingin bagi-bagi rezeki buat mereka ya. Nah, ternyata di bagian belakangnya ini ada pelataran yang luas, guys. Di situ ada juga masjid atau musola kecil ya. Oke lah, ini sudah hampir sampai di komplek makam. Banyak peziarah datang ke sini, diantara mereka ada yang cakap-cakap dengan ngomong bahasa Madura ya. Oh, ternyata jauh juga. Ada yang bercakap dalam bahasa Sunda, bahasa Betawi. Berarti intisari, rangkuman ataupun ringkas ceritanya, yang berkunjung ke sini bukan hanya orang Jawa Tengah, Jawa Timur juga, guys, tapi juga bukan dari suku Jawa aja, guys, maksudnya ya. Ada orang Sunda, ada orang Betawi, ada juga orang suku Madura. Ini tempat masuk makam. Suasana religi sudah kelihatan nampak, guys. Ini sudah tercium aroma wangi dan lafaz-lafaz zikir kita dengarkan setelah sampai sini. Ini pintu gerbang masuk di makam Sunan Bonang, Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Tuh, banyak sekali makam ini, guys. Ini untuk menuju ke makam Sunan Bonang masih lanjut ini ya. Ini sebagian pengunjung sudah dari makam mau pulang ini. Jalan ini jalan masuk situ, jalan kuat gitu ya. Yuk terus let's go ya. Ini, guys, tempat yang paling dituju oleh para penziarah ini. Barangkali Anda sudah pernah ke sini ataupun yang belum ya, silahkan disimak ini. Oke, kita habis dari ruang dalam, guys ya, kita keluar. Wow, berjubel ini para penziarah datang lagi ya. Masih ngantri ini mau masuk ke area makam Sunan Bonang. Oke, terima kasih buat Anda semuanya. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.